Salam kerahiman. Hari ini kita mau sama-sama coba diskusi ya. Ada satu statement seperti ini. Orang-orang yang belum menghadapi dosa mereka adalah orang yang belum mengenal diri sendiri. Sebab tanpa pengenalan diri, semua kemajuan spiritual adalah mustahil. Maka orang itu mungkin bersikap religius, tetapi belum spiritual. Contoh, ada seorang istri yang dikhianati oleh suaminya bertahun-tahun. Dari mulai awal pernikahannya mungkin ya, suaminya sering selingkuh. Dan kalau ketahuan, maka suami tersebut akan minta maaf, minta ampun, bertobat, tidak akan melakukannya lagi, bahkan sampai berlutut. Janji dia tidak akan melakukannya lagi. Tapi ternyata kejadian ini terus berulang. Sampai suami istri ini punya anak, 1, 2, 3, terus ya punya anak. Tapi terus perselingkuhan itu berulang. Sampai akhirnya si istri udah nggak bisa punya toleransi lagi, nggak bisa kasih toleransi lagi. Ada kemarahan, ada kepahitan, ada dendam, ada sakit hati, ada ya banyak hal yang melukai hati istrinya. Pokoknya akhirnya si istri ini punya sifat-sifat yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini semua gara-gara suami yang selingkuh, gara-gara suami yang nggak setia. Dalam pengalaman hidupnya, akhirnya si istri kenal Tuhan. Dia ikut persekutuan, dia aktif di pelayanan, bahkan dia hafal banyak firman Tuhan. Hidupnya mau dibilang bahagia, ya bahagia. Hidupnya bahagia karena melihat anak, mantu, cucunya, semuanya diberkati Tuhan. Tapi terhadap suaminya, dia enggak pernah bisa memaafkan. Mau taat firman Tuhan, mau memaafkan, tapi dia selalu katakan dia nggak bisa. Dia nggak sanggup untuk memaafkan. Kalau ingat masa lalunya yang penuh penderitaan, dia kembali merasa marah, merasa dikhianati, merasa dendam, merasa ya banyak hal-hal yang lain yang membuat dia nggak mungkin bisa memaafkan suami. Dia juga tahu dia berdosa. Tapi dibanding dengan dosa suaminya, maka menurut si istri, dosa istrinya nggak seberapa dibandingkan dengan dosa suaminya yang bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun tidak pernah setia. Si istri masih bela diri, masih menyalahkan orang lain, khususnya suaminya. Kalau kembali ke kata-kata tadi di awal, apakah si istri juga termasuk yang belum mengenal dirinya sendiri? Oleh sebab itu, dia belum bisa menghadapi dosa dan kesalahannya. Masih melihat orang lain, suaminya, dosanya lebih besar dibanding dengan dia nggak ada apa-apanya. Bahkan mungkin dia juga berpikir, seandainya saya berdosa, saya pun berdosa gara-gara dia. Gara-gara dia nggak setia, saya marah. Gara-gara dia nggak setia, saya jadi dendam, dan seterusnya. Jadi, walau hidupnya sudah religius, berdoa, melakukan pelayanan, hafal firman Tuhan, bahkan dia bisa mengingatkan, menasihati teman-temannya, keluarganya,
dengan firman Tuhan, mungkin sudah religius, tapi belum spiritual. Mari saya ajak Bapak Ibu sekarang melihat ke diri kita masing-masing. Bagaimana dengan hidup kita? Sudah religius? Ke gereja setiap hari, ikut pelayanan Ekaristi, 1 minggu 1 kali terima sakramen tobat, pelayanan, ikut KOR sebagai lektor, ya banyak hal yang dilakukan. Tapi pertanyaannya, sudah religius, tapi apakah sudah spiritual? Semua yang dipikirkan, yang dikatakan, yang dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah keluar dari hatinya yang kudus? Sebagai bahan renungan kita bersama-sama, mari saya ajak Bapak Ibu untuk lihat di diary nomor 1306. Di situ dikatakan ya, hai kerendahan hati, kembang yang indah, aku melihat betapa sedikitnya jiwa yang memiliki engkau. Apakah itu terjadi karena engkau begitu indah dan sekaligus sulit untuk didapat? Saluran-saluran surgawi terbuka di atas jiwa yang rendah hati, dan lautan rahmat mengalir turun ke atasnya. Ini menjadi renungan kita semua. Apakah saya sudah rendah hati? Apakah saya bisa mengakui kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya, tanpa saya membandingkan dengan dosa orang lain? Itu aja bahan renungan kita hari ini, supaya kita bukan hanya menjadi manusia yang bersifat religius, tapi juga bisa jadi manusia yang bersifat spiritual, punya spirit Tuhan, melakukan segala hal berdasarkan firman Tuhan dari dalam hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang jujur. Amin. Salam kerahiman.